Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau bahas seputar latihan soal untuk persiapan ujian P3K 2024 khusus buat teman-teman dari JF perawat, baik itu perawat terampil maupun ahli pertama. Oke, langsung saja. Nah, kita sebelumnya mau kasih info dulu, kita telah membuka lagi grup belajar atau bimbel P3K Perawat 2024 ya. Ini yang kedua kalinya kita buka ya. Nah, nanti apa sih yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama itu nanti teman-teman akan mendapatkan link ebook. Link ebook ini nanti seputar materi dan juga ada latihan soalnya. Nanti bisa teman-teman pelajari mulai dari sekarang ya, kalau teman-teman pesannya sekarang. Oke, yang kedua nanti teman-teman juga akan masuk ke dalam grup bimbel ya, dimana grup ini terpisah antara D3 dan NARS. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman juga akan mendapatkan tryout, dimana tryout ini soal-soalnya itu terinspirasi dari FR tahun kemarin ya, dan juga kisi-kisi tahun kemarin, sehingga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mempersiapkan diri menuju ujian P3K 2024 ya. Kemudian yang keempat nanti teman-teman kita juga akan adakan sesi khusus diskusi di Telegram ya, ini untuk membahas seputar FR 2024 karena tahun kemarin juga kita seperti itu, dan dimana Mimin merasa itu juga penting buat kita adakan lagi seperti itu ya. Kemudian yang kelima teman-teman, kita juga akan adakan giveaway ini bagi teman-teman yang khusus telah tergabung di dalam grup bimbel kita ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih detail ataupun butuh informasi terkait dengan bimbel ya, silakan teman-teman bisa hubungi kita di nomor WA admin. Soal 17. Seorang wanita berusia 57 tahun dibawa ke IGD karena tiba-tiba pingsan di rumah. Tampak pasien hanya memejamkan mata saat tangannya dicubit. Pasien hanya menggumam tidak jelas dan menarik tangan dari cubitan. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat diabetes mellitus dan baru saja mendapatkan suntik insulin 12 unit. Tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 70 kali per menit, napas 18 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Berapakah nilai GCS pada pasien di atas? Apakah A 10, apakah B 9, apakah C 8, apakah D 7, ataukah E 6? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang D ya, 7. Nah, kita tahu bahwa GCS ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kesadaran pasien ya, tingkat kesadaran pasien yang mengalami cedera kepala akut. Baik itu cedera kepala ringan, cedera kepala sedang maupun cedera kepala berat ya. Dimana ketika kita menggunakan MRI ataupun CT scan itu kadang untuk cedera kepala ringan ini tidak terdeteksi ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan GCS ini di berbagai tingkatan cedera kepala ya. Sebelumnya kita mau ngulang terkait dengan materi GCS ini ya. Teman-teman pasti sudah paham ya. Kita ulang saja. Kita paham bahwa dibagi menjadi 3 komponen penilaian, mulai dari respon membuka mata, respon verbal, dan respon motorik. Nah, respon membuka mata atau eyes ya, ketika kita misalkan datang ke ruangan, dia langsung menengok, dia langsung tahu bahwa kita hadir di situ. Nah, itu namanya spontan ya. Membuka mata secara spontan artinya skornya 4. Kemudian ketika pasien harus dibantu dengan rangsangan suara, misalkan kita harus memanggil dulu namanya ataupun menepuk pundaknya, nah itu masuk ke dalam skor 3. Kemudian ketika kita bantu pasien dengan rangsangan nyeri, baru dia membuka mata, itu masuk ke dalam skor 2. Ketika kita telah memberikan rangsangan nyeri tetapi pasien tidak membuka mata sama sekali, artinya dia masuk ke dalam skor 1 ya. Ini untuk respon membuka mata. Kemudian ada respon verbal. Nah, di sini ada sampai skor 5. Nah, skor 5 ini skor yang paling atas ya. Dia ketika misalkan kita ajak bicara, dia langsung berorientasi, langsung nyambung. Nah, ini masuk ke dalam skor 5 ya. Tapi ketika kita mengajak dia bicara, si pasien bicara ya, tetapi pasiennya itu bingung, terutama dia ada disorientasi, misalkan contoh dia tidak mengenal waktu atau dia tidak paham di mana dia ya tempat ya, kita masukkan ke dalam skor 4. Kemudian ketika dia hanya
mengeluarkan kata-kata saja ya, atau kata-katanya itu agak kacau. Nah, ini masuk ke dalam poin ketiga ya. Ketika dia mengeluarkan suara tetapi bukan kata-kata ataupun kalimat ya, dia hanya mengerang saja atau menggumam ya, dan tidak ada artinya, maka kita masukkan ke dalam skor 2. Tapi ketika dia tidak ada respon sama sekali ya, dia tidak bicara sama sekali, maka kita masukkan ke skor 1 ya. Nah, kemudian selanjutnya di respon motorik ini ada 6. Nah, skor 6 itu ketika pasien mengikuti perintah ya. Ketika kita menyuruh pasien untuk menggerakkan misalkan lengannya, dia mengikutinya, maka kita kasih dia skor 6 ya. Kemudian ketika kita memberikan rangsangan nyeri, misalkan kita kasih tekanan di kuku pasien ya, di tangan atau di jari kuku pasien ini, dan dia mendekati nyerinya ya, dia nyamperin nyerinya. Nah, itu kita masukkan skor 5. Tapi kalau misalkan kita kasih rangsangan nyeri, dia menarik tangannya, artinya dia menghindari sumber nyerinya itu, maka kita kasih skor 4. Kemudian ketika dia fleksi ya, fleksi abnormal atau dekortikasi atau menekuk ya bagian lengannya ini, biasanya itu menekuk di depan dada ya. Nah, kita masukkan dia skor 3. Tapi ketika dia meluruskan atau ekstensi abnormal atau deserebrasi ya, meluruskan lengannya ataupun kakinya, nah kita masukkan skor 2. Tapi ketika dia tidak ada respon sama sekali, ketika kita kasih rangsangan nyeri, kita kasih skor 1 ya. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan soal ya. Untuk merespon membuka mata di soal itu, pasien hanya memejamkan mata saat tangannya dicubit, artinya dia hanya menutup mata saja, maka kita simpulkan bahwa itu tidak ada respon. Kita kasih dia skor 1. Kemudian untuk respon verbalnya, pasien hanya menggumam tidak jelas, artinya tidak ada artinya ya suaranya itu, maka kita masukkan skor 2. Kemudian respon motoriknya, si pasien ini menarik tangan dari cubitan, artinya dia menghindari sumber nyeri ya, kita masukkan dia skor 4. Nah, jadi totalnya itu ada 7 ya. Jadi GCS pasien ini adalah 7 atau masuk ke dalam kesadaran somnolen. Nah, untuk tahun kemarin soal terkait dengan GCS ini pernah muncul juga, dimana soal yang keluar itu terkait dengan tata laksana pasien, yaitu GCS-nya 7. Jadi pasien yang memiliki GCS 7 itu bagaimana cara penata laksananya. Nah, ini kalau misalkan kita baca ini, ada yang mengatakan bahwa ketika pasien dengan GCS 8 atau kurang dari 8 itu wajib diintubasi ya. Tetapi ada juga penelitian yang terbaru itu bahwa pasien dengan GCS 8 atau kurang dari itu diintubasi, tetapi harus dikaji ulang gitu ya. Boleh diintubasi tetapi harus dikaji ulang, terutama dengan dampak negatifnya. Jadi teman-teman harus juga mempelajari terkait dengan penata laksanaan pada pasien dengan GCS, baik itu dari cedera kepala ringan, sedang maupun berat itu ya. Oke teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.